Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Luki Nadia, calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Gunung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan Jurnal Refleksi Dunia Mingguan Modul 3.1 Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai-Nilai Kebajikan sebagai Pemimpin. Model refleksi yang saya gunakan pada kesempatan kali ini yaitu model refleksi 5R, yaitu reporting, responding, relating, reasoning, dan reconstructing. Reporting menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Pada tanggal 1 Februari 2024, kami memulai langkah pertama dengan mengerjakan pretest untuk modul 3. Setelah itu, kami melanjutkan dengan mengikuti alur aktivitas, yaitu mulai dari diri, melalui menjawab serangkaian pertanyaan yang tersedia di platform LMS. Selanjutnya, kami mengerjakan eksplorasi konsep tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kemudian kami memasuki sesi ruang kolaborasi. Kegiatan ini dipandu oleh Ibu Arsy Dilivia Fitri selaku fasilitator dalam sesi kolaborasi pertama. Kami dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Saya sendiri tergabung dalam kelompok 1 bersama Pak Fajar, Bu Hanifah, dan Bu Andina. Tugas kami adalah menganalisis dan mendiskusikan sebuah kasus nyata dilema etika dengan mempertimbangkan paradigma, prinsip, serta 9 pengujian keputusan yang relevan. Kemudian pada sesi kolaborasi kedua, kami berdiskusi lebih lanjut dan diberi tugas untuk memberikan tanggapan terhadap analisis yang dilakukan oleh kelompok 2. Kegiatan selanjutnya yaitu demonstrasi kontekstual. Pada modul ini saya melaksanakan kegiatan wawancara dengan 2 kepala sekolah, yaitu Bapak Hadi Rianto SPD, Kepala SMP Quran Darul Ikhlas Pringsewu, dan Bapak Muhammad Arianto SPD, Kepala SD Negeri 1 Bulukarto, mengenai pengalaman 2 kepala sekolah tersebut dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika atau bujukan moral. Responding menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya masih merasa bingung ketika dihadapkan pada situasi dilema etika, di mana terdapat pertentangan antara opini yang dianggap benar. Namun, setelah menjalani modul 3.1 ini, saya telah mempelajari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Hal ini memberikan saya pengetahuan baru yang membuat saya lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Setelah menyelesaikan modul ini, saya berusaha untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Saya menyadari bahwa keputusan yang bijak adalah yang mendukung kepentingan murid, bertanggung jawab, dan mencerminkan nilai-nilai kebajikan. Dari hasil wawancara dengan 2 kepala sekolah, saya melakukan analisis terhadap proses pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika yang telah saya hadapi. Relating atau menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Dalam modul 3.1 kami belajar mengenai 4 paradigma, mengenai dilema etika, 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, dan 9 langkah dalam proses pengambilan keputusan atau pengujian keputusan. Setelah mempelajari modul ini, saya dapat dengan mudah membedakan antara sebuah kasus dilema etika dan sebuah kasus bujukan moral. Reasoning atau menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Untuk menerapkan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, langkah-langkah yang harus saya lakukan dalam menganalisis kasus adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi kasus berdasarkan 4 paradigma dilema etika. 2. Menentukan 3 prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan, apakah dilema etika tersebut berbasis hasil akhir, peraturan, atau rasa peduli. 3. Menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, mulai dari mengenali nilai-nilai yang bertentangan, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam situasi,
mengumpulkan fakta, melakukan pengujian benar atau salah, uji legal, regulasi, intuisi, publikasi, idola, paradigma benar lawan benar, prinsip, resolusi, opsi, trilema, membuat keputusan dan merenungkan hasil keputusan. Reconstructing, menulis rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Rencana alternatif jika menghadapi situasi serupa di masa depan adalah dengan melaksanakan praktik pengambilan keputusan dalam pembelajaran. Saya akan fokus pada pengelolaan emosi agar memiliki dampak positif dalam kepemimpinan di lingkungan pembelajaran sekolah. Saya akan memprioritaskan kepentingan murid dalam segala penyelesaian kasus dilema etika dan rujukan moral yang mungkin timbul. Dalam setiap pengambilan keputusan, saya akan tetap memegang teguh pada nilai-nilai kebajikan, serta mengutamakan keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Di sekolah, saya berusaha untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan mengikuti tahapan-tahapan dalam 9 pengujian atau pengambilan keputusan. Demikian jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.